Presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan panglima tertinggi angkatan ya. Dan kalau presiden bahkan mengatakannya bahwa presiden boleh berpihak, boleh kampanye gitu, itu berbahaya sekali. Kalau diikuti bagaimana oleh semua aparatur negara dari atas sampai bawah? Statement apapun kan nanti akan dihubung-hubungkan gitu kan. Apapun yang ini akan dihubung-hubungkan dengan ini adalah, makanya tadi Prof Sulis takut juga jangan-jangan nanti jadi jangan sampai omongan sedikit tuh pun dianggapnya sebagai kampanye. Padahal kita kan dari kampus kan nggak seperti itu. PTN terutama ya, PTN dan UIN juga ya. Rektornya itu kan dipilih berdasarkan regulasi yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki 35% suara. Yeah. Akibatnya barangkali ya rektor itu merasa harus berdekatan dengan pemerintah gitu, sehingga buat mereka melawan pemerintah itu adalah sesuatu yang kalau bisa jangan deh. Halo Sobat DN, bersama saya Kabel Indrawan, buka pikiran Sobat dalam Open Minded. Dan kali ini saya akan memandu Sobat DN mempertanyakan serentaknya akademisi mengkritik Jokowi. Sebelumnya jangan lupa like, komentar, dan share video ini. Kemudian subscribe dan klik notifikasi channel Diskursus.net. Suasana politik di negeri ini kian memanas jelang pencoblosan ketika Presiden Jokowi disebut cawe-cawe sehingga mengerahkan berbagai macam cara, model politik gentong babi atau pork barrel. Kaum intelektual, akademisi, dan struktur kampus merasa mereka harus segera keluar dari kampus. Akademisi dan struktur kampus ramai-ramai keluar kelas mengkritik Jokowi dan menuntut tegaknya demokrasi. Sudah ada narasumber, para begawan ilmu. Di sebelah saya ada Profesor Sulistiawati Rianto, Guru Besar Antropologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Prof, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Dan ada juga Profesor Zuriatun Thoyibah. Beliau adalah Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof, selamat siang, terima kasih. Saya melihat situasi yang belakangan ini mulai agak bergejolak, Prof. Jadi saya mulai dulu dari Prof Sulis. Sebetulnya ada kegentingan apa yang membuat para dosen, guru besar, sivitas akademika ini turun? Saya dari Fakultas Hukum ya. Sejak paruh kedua dari pemerintahan ini, kami melihat adanya kejanggalan-kejanggalan. Tapi karena sebagai dosen tuh teman-teman sibuk mengajar, bergerak di dalam berbagai kegiatan akademik ya, harus research, harus publikasi dan lain-lain, kami kurang memperhatikannya dengan seksama. Dimulai dari sebetulnya revisi Undang-Undang KPK. Sungguh pun pada waktu itu saya bersama dengan teman-teman juga ikut turun ke jalan. Kami bahkan melakukan orasi di depan gerbang DPR yang selalu terkunci itu. Kami orasi di depan atau di atas bak terbuka itu mengatakan agar tidak melakukan revisi Undang-Undang KPK karena dampaknya akan besar sekali. KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik pada waktu itu, akan melemahkan lembaga tersebut. Lalu yang kemudian adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law itu yang sangat kontroversial, mengundang banyak kritik, juga demonstrasi dari para mahasiswa ya. Dan terakhir itu yang kami tidak bisa lagi untuk berdiam diri adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Saya ikut dalam gerakan masyarakat sipil membuat maklumat Juanda. Persis ketika putusan itu dibacakan, kami juga membacakan maklumat Juanda. Dan setelah itu gerakan masyarakat bergulir dan saya ikut membantu. Terakhir itu saya bersama dengan teman-teman ikut dalam mendukung terbentuknya Jaga Pemilu. Jaga Pemilu. Ya, itu di situ. Salah satu pernyataan Prof dalam beberapa media itu menyatakan kita hampir tidak punya demokrasi. Sampai separah itukah kita?
Ya, kita melihat bagaimana sebenarnya negara hukum Indonesia yang selama ini dielu-elu oleh dunia sebagai negara dengan keragaman, negara demokrasi Islam terbesar ya, itu tiba-tiba berubah menjadi bergeser ke arah negara kekuasaan, di mana segala macam produk-produk legislasi, juga kebijakan-kebijakan eksekutif, dan terakhir putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu kita hormati ya, itu isinya adalah merumuskan atau mendefinisikan kepentingan-kepentingan kekuasaan. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana demokrasi Indonesia itu backsliding ya, mengalami penurunan gitu. Lah kalau situasi sekarang yang sudah terjadi kita menyebutnya sebagai apa ya, backsliding gitu Prof. Kemudian kira-kira apakah mungkin kita akan recover dalam waktu dekat gitu, mengingat apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ini adalah demokrasi, dan ini juga terkait dengan kepemiluan misalnya tanggal 14 nanti Februari, Prof. Tidak akan semudah itu sih, apalagi kalau kita diam saja. Makanya kami di kampus itu bergerak dari satu kampus ke kampus yang lain ya, bagus sekali. Seperti ada chemistry gitu, kami menyuarakan pentingnya mengembalikan kembali demokrasi ke arah yang seharusnya, dan juga menyetop berbagai kecurangan dalam pemilu yang justru dilakukan oleh penyelenggara negara. Ini sepertinya jadi snowball kan, Prof. Jadi mulai dari UGM, UI dan berbagai kampus sekarang sudah mulai bergerak gitu. Iya. Tapi presiden kelihatannya santai aja nih, Prof. Itu hal yang biasa dalam demokrasi. Iya. Kayaknya nggak digubris, gimana, Prof? Ya, nggak apa-apa. Yang penting kami sudah melakukan seruan moral, ya, sudah menyatakan sikap bahwa ini ada yang salah dan harus segera dikembalikan, dipulihkan, gitu ya. Menyeru kepada sebanyak mungkin orang, gitu, terutama adalah penyelenggara negara sebenarnya ya. Ya, supaya mereka mendapatkan masukan sebenarnya. Kan kami di kampus ini banyak orang-orang yang selama ini membantu pemerintah juga, bersedia membantu pemerintah di dalam berbagai bidang sesuai dengan keahliannya. Jadi saya kira seruan ini sebenarnya kami ingin secara bersahabat mengatakan ada sesuatu yang salah, mari segera diperbaiki. Oke. Saya ke Prof. Zuryatun. Prof, hari ini UIN juga sudah mulai bergerak nih, saya lihat, Prof. Tapi saya melihatnya begini, situasi yang ada di Indonesia, di Jakarta, di beberapa tempat, di kampus-kampus itu tidak sebergolak dibandingkan tahun 98 jika kita mengkomparasi seperti itu. Deklarasi yang dimulai dari guru besar, dari mahasiswa ini tidak diikuti dengan gerakan-gerakan yang sampai turun ke jalan. Sebagai sosiolog, Prof nangkapnya seperti apa? Makasih Mas Kabul ya. Ya betul ya. Sebenarnya gerakannya tadi kalau Prof Sulis kan bilang sudah dimulai dari UI, terus kemudian sekarang bergerak ke banyak kampus gitu kan. Tapi mungkin apakah ini akan menjadi gerakan yang masif seperti 98 gitu kan? Ya itu yang mungkin akan kita lihat gitu ya. Apakah dampak dari apa yang dilakukan oleh beberapa kampus yang sudah deklarasi itu kemudian akan diikuti juga oleh mahasiswa, oleh kelompok masyarakat sipil lainnya gitu kan. Dan kalau yang di UIN sendiri tadi kan ada yang mengatakan bahwa ini kan bukan karena benci sama Pak Presiden, bukan begitu. Betul. Tetapi sebagai seruan sahabat moral, gitu ya, sahabat moral. Kalau saya kadang melihat ini kalau dalam bahasa UIN itu kan harus watawasobil haq, watawasobil sober gitu, saling menasehati dalam kebaikan gitu kan. Dan saya kira kenapa itu, apakah ini akan menjadi satu gerakan yang masif gitu ya. Saya tidak berani memprediksi dengan pasti ya atau pasti tidak gitu kan, karena tergantung berbagai pihak akan melihat gitu ya seberapa urgen gitu ya, seberapa kita harus sampai bergerak sampai satu yang seperti yang terjadi pada. Kalau menurut Prof Zuryatun kira-kira akan terjadi nggak?
Itu saya bilang apa namanya? Bisa Saya tidak, jadi ya. saya tidak bisa, tidak bisa terlalu. Tapi bagi saya gerakan untuk menegakkan demokrasi itu bukan sesuatu yang ini karena besok mau pemilu gitu kan. Yeah. Ya memang yang men-trigger itu kan karena tanggal 14 kita akan pemilu. Kita yang di kampus juga seperti ada panggilan gitu ya. Ini pesta demokrasi ya kan. Ini ada satu event yang sangat penting. Semua pihak ayo kita bersama-sama dengan kapasitas masing-masing untuk membuat event yang sangat berharga ini betul-betul berharga gitu kan. Jangan ciderai dengan hal-hal yang membuat itu menjadi hal yang sangat berharga itu menjadi kurang berharga gitu kan. Jadi semua pihak itu kan kayak kita mau naik pesawat kan dikasih tahu gitu. Kita mau lepas landas terus kemudian kita akan kampus itu saya kira juga ada tuntutan seperti itu bahwa ayo penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan ini sebaik mungkin. Terus kemudian yang kalau mengawasi. Menurut Prof, ayo penyelenggara pemilu hari ini kan kita ini hari Senin ya. Hari Senin ini kan DKPP menyatakan bahwa Ketua KPU sudah melanggar. Nah itu. Sudah melanggar dan memberikan sanksi tegas terakhir. Nah kalau Prof. Zuryatun lihat seperti itu, apakah mungkin pemilu ini bisa berjalan dengan jurdil? Jurdil ya, jujur dan adil. Sebenarnya memang kan itu yang mungkin kalau menurut pengamatan saya dari berbagai medsos ya yang ada di Facebook, di WhatsApp grup atau di Instagram gitu kan, itu kan memang sedang mempertanyakan dan itu saya kira normal ya. Semua orang ya memang faktanya dari mulai tadi Prof. Sulis mengatakan soal keputusan MK itu kita semua menjadi gimana ya gitu ya, ada rasa yang ya itu ada pro kontra ya, ada yang selalu karena sudah memiliki preferensi bahwa mengatakan preferensi untuk memenangkan calon tertentu, dia akan mengatakan bahwa ini benar-benar sudah melanggar gitu kan misalnya atau ada yang mengatakan bahwa ya kan hukumnya ya itu tadi ya secara hukum karena memang secara hukum positif memang kemudian diputuskan seperti itu. KPU juga mungkin serba salah kan ya kalau misalnya dia tidak memproses pendaftaran salah satu paslon, mungkin dia juga akan salah juga. Dia menerima juga salah juga bahwa kemudian sekarang dinyatakan ada pelanggaran etik, ya tentu saja itu bagian yang nanti biarlah teman-teman yang di bidang hukum itu nanti akan seperti apa ya, apakah itu akan bisa memberi dampak yang sangat signifikan ya untuk proses pemilu selanjutnya. Prof. Sulis, ini terkait dengan dari kacamata hukum, seperti yang saya bilang tadi bahwa DKPP menyatakan sudah ada bukti bahwa Ketua KPU melanggar etik. MK juga mengatakan hal yang sama. Tapi pastinya nggak akan ada yang berubah kan dengan pemilu ini kan. Calonnya tetap itu aja, surat suaranya sudah dicetak dan didistribusikan. Lalu pengaruhnya apa Prof kalau kayak gini? Ya sebenarnya pengaruhnya adalah pemilu ini dianggap cacat, ada catatan-catatan dan pastinya kehilangan legitimasi publik, legitimasi sosial kan, meskipun memang dampak yang nyata barangkali tidak ada, tetapi catatannya besar sekali tuh, catatan pelanggaran etika. Apa dampaknya? Dan dampaknya masyarakat tidak mempercayai lagi pemerintahannya dan itu sangat berbahaya, mengancam kohesi sosial dalam masyarakat, persatuan bangsa kalau boleh dibilang ya. Dan kemudian nanti hasilnya itu sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat. Kalau ada terpilih calon-calon yang dianggap perjalanan pemilunya curang, maka keresahan-keresahan itu akan terus berlanjut sampai 5 tahun ke depan. Itu bahayanya. Gitu. Berarti kita bisa katakan kalau yang terpilih adalah calon yang dimaksud dengan melanggar etika dan melanggar istilahnya aturan main seperti itu,
kita bisa katakan 5 tahun ke depan Indonesia ini tidak dipimpin oleh orang yang kredibel seperti itu. Ya, artinya dampak kelanjutannya adalah akan terjadi social unrest yang terus-menerus gitu. Dan itu akan juga menggoyahkan pembangunan layanan-layanan publik, terutama yang penting kan adalah layanan bagi kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok rentan gitu. Dalam visi misi para capres itu kan kalau menyinggung apa yang Prof sampaikan tadi tentang kelompok miskin dan lain-lain, itu kan juga sudah disebutkan bahwa mereka adalah kelompok yang akan dibela siapapun nanti pemenangnya gitu. Ya itu tidak mudah juga, menjanjikan berbagai hal itu tidak mudah juga. Kan kalkulasinya mesti dihitung persis, kekuatan anggaran kita berapa banyak dibandingkan dengan segala macam janji gitu kan. Ya, saya kira itu publik sekarang pandai melihat, pandai mengamati ya apa yang terbaik bagi mereka, tetapi jangan sampai kekhawatiran kita adalah mereka tidak berani menyatakan pendapat, bahkan di dalam bilik suara mereka tidak berani mencoblos apa yang mereka ingin coblos. Prof sudah lihat akan ada kecenderungan seperti itu, mereka tidak berani? Ya, kalau melihat kasus-kasus yang nyata bagaimana intimidasi terjadi ya, hanya karena orang membawa spanduk gitu kan. Kemudian di berbagai tempat juga banyak kecurangan-kecurangan. Budayawan aja dilaporkan ke polisi kan, bayangkan. Dan gerakan kami ini di perguruan tinggi juga mendapatkan counter-counter pernyataan yang mengatakan kami apa saja gitu ya. Itu sebagai indikasi bahwa sebenarnya kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang bergejala otoriter. Bergejala otoriter? Iya, ke depannya gitu. Okay. Kemarin itu kan Prof Tuti pada saat konvers menyatakan sikap itu, beliau memanggil Prof Sulis. Ada intimidasi, Prof silakan bacakan gitu. Akhirnya kan Prof Tuti yang membacakan tentang itu. Saya sebetulnya kepo nih Prof. Isinya apa sih Prof? Kalau dari Prof kan langsung isinya apa sih gitu. Ya sebenarnya sih dalam arti gerakan-gerakan ini tidak sepenuhnya didukung oleh banyak pihak, termasuk di kampus juga. Di kampus kan juga? Kita membaca kan bagaimana di media sosial itu ada yang mengatakan gerakan ini tidak mendapat izin resmi dari struktur universitas gitu ya. Nah itu terjadi di mana-mana. Jadi pergolakan di dalam kampus sendiri juga tidak mudah, tetapi kan kita harus berani speak up karena negara sedang dalam keadaan genting. Jadi jadi harus melepaskan diri dari struktur sebagai pribadi-pribadi aja. Jadi banyak tuh gerakan-gerakan itu muncul sebagai pribadi-pribadi, kecuali ada beberapa universitas seperti UII bahkan rektornya sendiri yang memimpin gitu ya. Jadi maksudnya tuh semacam itu yang harus diketahui juga gitu. Kalau di UI sendiri gimana, Prof? Di UI santai-santai aja karena ketua Dewan Guru Besarnya Ibu Tuti ya, lalu dia menyatakan oke kita bikin. Ya sudah. Gitu. Di beberapa kampus itu kan juga ini Prof Zuryatun. Mahasiswanya itu menyatakan kita akan turun ke jalan karena merasa sudah mendapatkan dukungan dari guru besar, sudah mendapatkan dukungan dari para dosen. Bagaimana kalau Prof melihat seperti itu? Ya kalau mereka mau turun ya didukung pasti. Saya kira kalau dari zaman dahulu demokrasi itu kan pilar utamanya mahasiswa sebenarnya kan? Iya. Tahun 98 kan Mas. 98, 66. Sama kita kan sama-sama dulu ya, seangkatan ya. Kita ingat ya, yang sebenarnya memiliki dari dulu diharapkan menjadi pilar dari perubahan ya, dan penjaga demokrasi itu mahasiswa gitu kan. Dan tahun ini kita lihat apakah mahasiswa juga akan turun ya. Saya mempertanyakan juga. Prof kan sebagai sosiolog gitu Prof. Saya juga coba mau memotret dari sisi saat ini yang jadi mahasiswa itu adalah Gen Z. Prof. Dimana kalau kita baca karakternya Gen Z adalah satu yang sebutkan sama ini apatis, play safe gitu kan, tidak terlalu ambil pusing dengan politik. Prof melihatnya bagaimana? Apakah mungkin seperti itu bisa terjadi? Saya sih masih
cukup menaruh harapan lah ya, bagaimanapun generasi muda itu mereka itu kan yang akan menerima dampak ke depan itu seperti apa ya. Saya pernah ini juga bahwa pastilah ada sisi logis ya, di mana ketika misalnya apakah masa depan mereka nanti seperti apa, itu kan ditentukan oleh hari ini gitu kan. Ya, jadi meskipun mungkin ya banyak yang mengatakan bahwa Gen Z sekarang itu generasi strawberry gitu kan, yang indah di luar tapi dalamnya fragile, tapi saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan statement itulah. Maksudnya mungkin ada yang begitu, tapi saya kira masih akan ada selalu generasi muda yang cukup bisa diharapkan lah untuk ke depan, speak up dan seterusnya. Cuma mungkin momentumnya aja yang belum ini. Jadi menunggu momentum. Ini boleh jumping nggak? Boleh. Kita langsung aja, Cai. Ya, tadi kan ada karakter Gen Z yang ABCD. Tapi sebenarnya tidak bisa melihat kelompok Gen Z itu sebagai identitas yang tunggal dan seragam. Mereka pasti beragam. Tergantung rasnya, etniknya, struktur keluarganya seperti apa ya, kelas ekonomi, sosialnya, agamanya mungkin ya. Itu kan akan sangat menentukan Gen Z yang sekarang ada itu seperti apa gitu. Kelas sosial itu sangat menentukan. Kaya dan miskin itu sangat menentukan. Orang-orang kaya kan akan mengirimkan anak-anak mudanya sekolah ke luar negeri. Kalau nggak diterima di UI, di UIN, mereka dengan mudahnya pergi ke luar negeri gitu ya. Dan mereka akan di sana mendapatkan fasilitas seperti kita lihat, laboratorium tersedia, buku-buku tersedia, segala macam yang mereka butuhkan tersedia, profesornya baik-baik, lalu mereka bisa menemukan berbagai macam temuan-temuan produksi ilmu pengetahuan. Sementara di sini mereka melihat ibunya banyak keterbatasan, terutama limitasi dari peraturan-peraturan kementerian yang membebani kita secara berlebihan dengan borang-borang administratif itu. Jadi kita nggak sempat baca, nggak sempat melakukan penelitian dengan baik gitu ya. Mereka melihat semua itu gitu. Artinya boleh nggak saya bilang bahwa anak-anak Gen Z yang ada di Indonesia ini adalah mereka yang berasal dari kelas sosial yang kita katakan militan? Ya nggak tahu militan dalam arti apa tuh ya, tapi menurut saya Gen Z itu beragam lah. Tergantung dia dilahirkan oleh orang tua yang mana secara kelas sosial, terutama menurut saya, kaya miskin, berpendidikan atau tidak. Meskipun ada juga dari Papua misalnya, karena tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan orang dari Indonesia Barat ya. Padahal di Papua itu banyak sekali anak-anak pintar, bisa sekolah di Harvard juga, bisa menjadi ilmuwan yang keren juga gitu. Itu sih. Jadi kebijakan-kebijakan itu juga menjadi penyebab utama mengapa ada masyarakat yang ketinggalan, menjadi kelompok-kelompok disadvantage, kelompok-kelompok yang underserved communities gitu ya. Dan itu akan melahirkan Gen Z yang seperti apa gitu. Saya tadi tergelitik dengan pernyataan Prof. Sulis tentang borang-borang yang membuat akademisi itu sibuk di kampus, di laboratorium seperti itu. Apakah memang ini terjadi di tahun, ya Prof dulu kan juga mungkin 98 sudah mengajarkan Prof pastinya kan. Dulu juga terjadi seperti ini atau baru-baru saja? Ya mohon maaf, bisa jadi mungkin ini disengaja dibuat untuk supaya mengebiri girohnya teman-teman atau dosen atau akademisi supaya udah jangan sibuk keluar, jangan sibuk mengkritisi pemerintah. Belajar aja gitu. Apakah seperti itu by design, Prof? Oh ya, kami di universitas juga bukan identitas yang tunggal dan seragam ya. Tapi sebenarnya secara filosofis, kalau mengikuti juga kaidah-kaidah Magna Carta Universitatum, universitas itu kan sebetulnya adalah institusi yang otonom. Jadi artinya para ilmuwan di dalamnya itu memiliki otonomi, kebebasan akademik, karena kalau tidak dia
atau kita semua ini tidak bisa menjalankan fungsi utama, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, publikasi, kemudian membawa semua temuan-temuan itu ke ruang kelas sehingga kelas kita itu selalu diperbarui dengan temuan-temuan yang baru gitu ya. Nah, sebagai lembaga yang otonom artinya di kampus itu tidak boleh ada kepentingan-kepentingan uang dan kepentingan-kepentingan kekuasaan gitu. Jadi kalau kami sekarang ini keluar satu persatu dari seluruh universitas di tanah air ini, maka itu jangan dilihat sebagai gerakan politik, ada pesan-pesan sponsor elektoral, bukan begitu. Kami itu selalu menjadi gerakan moral gitu ya. Nah, itu sih. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Iya, jadi kalau apakah ini memang by design membuat akademisi, guru besar, dosen itu sibuk dengan borang-borang itu. Jadi tidak memikirkan lagi gerakan ke jalan, keluar, menyampaikan aspirasi kepada penguasa seperti itu. Ya, saya sih melihatnya di dalam dekade terakhir-terakhir itu ya, saya sangat merasakan bagaimana para dosen itu dijadikan sebagai robot-robot administratif. Bahkan kita itu ya Mbak, kalau bikin silabus itu tidak cukup membuatnya secara baik, membuat readingsnya lengkap, tetapi harus membuat BRP yang kalimat-kalimatnya kayak apa aja itu ada diktenya. Kami didikte. Iya. Iya kan? RPS. Iya. Jadi kami sebagai dosen itu harus mengajar seperti apa dan lain-lain, itu sangat diintervensi oleh macam-macam protap SOP. Itu baru-baru saja? Tidak sih, sudah lama, tapi sekarang kami merasakannya lebih ya barangkali ya, gitu. Prof sudah berapa puluh tahun mengajar dan merasakan nggak kira-kira dari satu rezim ke rezim berikutnya itu terlihat perbedaan bagaimana kebebasan di kampus itu mengalami perubahan gitu? Ya, saya udah 38 tahun, tapi saya baru merasa waktu masih muda kan masih oke, dengan penuh semangat gitu kan ya, tapi begitu berpengalaman lama-kelamaan baru terasa tuh, wah ada penindasan juga nih. Baru sadar ya, Prof. Iya. Kalau Prof Zuria tuh merasakan seperti itu nggak? Saya ini 20 tahun ya di 20 tahun, kampus Prof, ya. Jadi sebenarnya apalagi belakangan urusan akreditasi itu mungkin menjadi urusan saya terus ya. Ya ini saya kira lebih ke dampak digitalisasi ya. Digitalisasi yang dimaksud digitalisasi perguruan tinggi itu. Jadi isinya itu bagaimana kita ini harus beradaptasi dengan itu tadi satu aplikasi ke aplikasi lain ya kan? Satu aplikasi hari ini harus ngisi sister, besok SKP, besok BKD, besok segala macam itu banyak sekali. Saya pernah ngelis lebih dari hampir 20 loh itu aplikasi itu. Ya, ada 20 atau 21 aplikasi itu berubah-ubah terus. Itu membuat tidak sempat berpikir di luar daripada kegiatan akademis ya, Bro? Betul. Faktanya masih ada Prof Sulis yang itu berarti kreatif ya. Walaupun digini-giniin ya namanya mandat utama akademisi itu ini ya tentu saja nggak semua juga mau nurutin yang disuruh-suruh begini, banyak yang melawan juga nggak mau mengerjakan gitu. Kalau tidak mengerjakan bahkan konsekuensinya apa? Ini Mas fingerprint. Fingerprint. Ya kan banyak universitas yang memberlakukan fingerprint. Bayangkan. Kalau apa itu, Prof? Ya, jadi seperti buruh kerja jam berapa, pulang jam berapa gitu. Cetem. Ya. Itu jadi kayak tenggo. Iya. Begitu teng langsung saya sih orang yang menolak karena langsung masuk. Gitu. Iya, karena kami itu kan melakukan pekerjaan bukan terbatas oleh waktu. Iya. Tidak jam 8 sampai jam 5 sampai rumah tidur. Enggak kan? Kami masih melakukan persiapan. Saya aja tidur barangkali cuma 4 jam, 5 jam karena begitu banyaknya pekerjaan. Itu mereka tidak hitung. Iya. Dan kita itu dipaksa untuk membuat BKD, apa singkatannya Mbak? Beban kerja dosen. Beban kerja dosen. Setiap semester harus menghasilkan 12 atau 16 SKS. Kalau enggak, uang tunjangan kami itu dipotong. Bukan dipotong, tidak diberikan, ya kan? Diberikan. Ya. Segitu buruknya perlakuan mereka terhadap para akademisi. Oke. Itu yang membuat rekan-rekan akademisi, guru besar, dosen itu menjadi
ya mohon maaf, saya bisa katakan mungkin nggak ini yang jadi tidak terlalu mereka fokus dengan situasi yang karena banyak yang bertanya-tanya juga Prof, kenapa baru sekarang sih gitu kan? Iya. Mereka tidak tahu bahwa kami itu sudah lama sekali berdiam diri karena kami tugas utamanya adalah mengajar dan mengajar ya kan. Jadi kalau dikatakan kenapa baru sekarang, enggak juga sih ya. Kita terlalu baik-baik aja ya Mbak ya. Iya, karena bukan kenapa baru sekarang, yang namanya berpikir kritis di kalangan akademis itu tiap hari ya. Kita diskusi itu, cuma masalahnya kan apa ada sesuatu yang membuat ini juga menjadi perhatian publik atau tidak. Kalau diskusi seperti itu sih hampir setiap Tapi yang muncul di hadapan publik saat ini kan yang terpotret, yang tercapture itu kan adalah gerakan yang baru beberapa hari yang lalu itu, Prof. Gitu. Tidak Seperti itu ya. Tidak. Dan memang sudah cukup lama, terutama tadi Prof bilang kan ke DPR dan lain-lain gitu. Ya itu waktu itu mengkritisi revisi Undang-Undang KPK. Udah gerakan. Ya kan kalau soal mengkritisi kebijakan pemerintah atau berpartner sebenarnya banyak ya, termasuk yang kemarin Permendikbud tentang kekerasan seksual itu kan juga bagian, kita tidak cuma mengkritisi tapi berpartner, akhirnya muncul Permendikbud 31 dan kemudian Undang-Undang TPKS itu kan juga bagian dari keberhasilan bagaimana kita itu tidak selalu dalam posisi vis a vis. Nggak harus ke jalan seperti itu. Dan selalu vis a vis. Kalau sebenarnya perjuangannya lebih bagaimana itu mandat sebagai akademisi untuk kalau boleh dibilang ya, meluruskan keadaan gitu mungkin ya ini. Prof, beberapa kampus rektor itu sepertinya agak berbeda sikap ya dengan guru besar, dengan akademisi yang ada di dalam sivitas akademika. Bahkan mereka mengeluarkan maklumat yang bisa kita katakan 180 derajat berbeda dengan deklarasi yang disampaikan para guru besar. Gimana sebetulnya kita melihat? Ya, tentu saja perbedaan pendapat silakan saja ya. Cuman barangkali penyebabnya adalah karena PTN terutama ya, PTN dan UIN juga ya. Rektornya itu kan dipilih berdasarkan regulasi yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki 35% suara. Akibatnya barangkali ya rektor itu merasa harus berdekatan dengan pemerintah gitu, sehingga buat mereka melawan pemerintah itu adalah sesuatu yang kalau bisa jangan deh gitu kan. Seperti itu saya pikir. Jadi mereka terjerat di dalam jebakan administratif, jebakan politik akademik administratif. Jebakan politik akademik. Itu keren, itu bisa di-quote jebakan. Di UI apa jadi seperti itu? Ya di UI kemarin teman-teman bisa melihat ya apakah ada struktur dari eksekutif. Kami kan punya 4 organ, eksekutif, majelis wali amanat, senat akademik, dewan guru besar ya. Nah bisa dilihat apakah di situ ada struktur eksekutif atau tidak gitu. Dan ini bukan pemandangan yang UI saja, tetapi di banyak tempat beberapa juga kampus, semacam itu gitu. Seperti itu. Kalau di UIN sendiri bagaimana, Prof? Tadi kan ada sekretaris senat kayaknya datang ikut, situ ya. Sebenarnya kebebasan akademik itu sesuatu yang menjadi core dari perguruan tinggi ya. Kalau kita bicara bahwa masing-masing individu itu bisa mengekspresikan, saya kira siapapun nggak bisa melarang itu. Coba mungkin ya itu tadi karena banyak tugas-tugas dan kemudian juga ada ini sendiri, kalau secara struktur itu mungkin ada kalau saya tidak ingin mengatakan prioritas ya, karena kalau sebagai pimpinan tentu saja memang situasi kondusif biasanya menjadi prioritas ya. Ini kan kita harus pertentangan antara ini ada kebebasan akademik, ini situasi yang kondusif, ini jangan sampai terjadi yang gimana gitu kondisi chaos mungkin bagi para rektor itu yang menjadi prioritasnya gitu kan. Dan jadi sebenarnya lebih ke nego dua hal ini ya. Ini kan kalau kita memperhatikan gerakan suara kebangsaan ini, saya menyebutnya seperti itu. Ini kan bergulir terus
Dan hari ini katanya ada lebih dari 11 kampus juga, Prof. Iya, saya dengarnya. Iya kan? Sekarang ketika semua kampus, dan kemarin juga sempat LP3S yang artinya lembaga penelitian juga mulai bersuara juga gitu, udah mulai speak up. Iya. Ketika semua sudah mulai bersuara, so what? Kalau kita melihat presiden sendiri menganggap ini kan hal yang biasa, hal yang lumrah dalam demokrasi. Iya. Boleh nggak saya jawabnya kayak gini? Gimana, Jadi tuh kita tuh selama ini ya banyak universitas itu di Indonesia ada begitu banyak, Yes. 4.000 lebih, 2 kali banyaknya daripada Cina yang berhasil menemukan macam-macam produk sains dan teknologi ya. Nah, kita 2 kali lebih banyak, tetapi kualitasnya seperti apa? Jadi selama ini pada umumnya universitas itu hanya berdasarkan kurikulum, silabus ya, itu melakukan transform ilmu pengetahuan dan keterampilan sudah titik. Dan itu menurut tokoh dari pedagogi kritikal, terutama adalah Henri Armand Giroux mengatakan cara mengajar seperti itu hanya akan menghasilkan mahasiswa seperti robot-robot tumpul imajinasi. Robot-robot tumpul imajinasi, robot-robot yang tidak punya inisiatif begitu ya. Dan harusnya jadi bagaimana? Sekarang itu udah ketinggalan zaman betul hanya untuk melakukan transform begitu saja, karena siapapun bisa mendapatkan ilmu pengetahuan apa saja dari YouTube, dari channel-channel. Bahkan mau ketemu profesor siapa aja yang paling hebat di dunia ini, mau bikin mobil caranya apa saja gitu bisa dapat gitu ya. Nah, jadi transform ilmu seperti mendiktekan saja itu sudah ketinggalan zaman. Lalu harus seperti apa? Mengajak mahasiswa pergi ke masyarakat, memproduksi ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka bergaul, mereka mengerti apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, lalu mereka memproduksi ilmu pengetahuan berupa research yang dipublikasi begitu ya. Nah, harus macam itu. Jadi kita itu bekerja di ranah akademik, menghasilkan produksi ilmu pengetahuan dari masyarakat, di tengah-tengah masyarakat untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Mesti kayak gitu. Oke, Prof, bagaimana kalau kita misalnya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang membuat, sekali lagi saya mengatakan, teman-teman di akademik ini jadi sibuk gitu kan, dan akhirnya malah mereduksi nilai-nilai perjuangan gitu, bukan mereduksi dalam arti ini, tapi saya sudah tidak terlalu pengen ke jalan lagi, saya sudah tidak ingin lagi berbagi pikiran, udahlah negara ini taken for granted, jalanin saja gitu. Jadi istilahnya udahlah, saya ngurus diri saya sendiri gitu. Apakah seperti itu? Ya, ada yang seperti itu, tapi ada yang seperti kami juga. Berbeda-beda. Karena tadi Prof menyatakan robot-robot yang tumpul gitu. Iya, mahasiswanya jadi begitu. Tapi kan gini ya, kalau tadi pertanyaannya adalah lalu kalian mau apa setelah turun pernyataan-pernyataan itu kan. Nah kan kami itu tadi adalah gerakan moral. Jadi kami itu tidak punya tangan di lembaga-lembaga politik ya, melakukan perubahan-perubahan, gak bisa. Kami cuma bisa berteriak-teriak seperti ini. Lalu yang melakukan sebenarnya harusnya adalah perwakilan rakyat dong. Lembaga legislatif, mereka meresponnya seperti apa? Karena bukan kami, mereka yang punya otoritas, kami nggak punya otoritas macam itu. Lalu penyelenggara negara dengan aparatus di bawahnya yang bertingkat-tingkat itu meresponnya seperti apa gitu. Kalau mengharapkan kami melakukan yang lebih dari ini, saya kira kami bukan pada tempatnya gitu. Kami cuma bisa berkata-kata saja. Tapi apa yang dilakukan oleh para guru besar, para dosen ini kan setidaknya itu menjadi satu justifikasi bagi teman-teman mahasiswa untuk bergerak, Prof. Karena kemarin di UI dan di UIN juga tadi menyatakan bahwa kita siap turun ke jalan jika dibutuhkan. Bagaimana Prof seperti itu? Ya, kami tidak bisa mengatakan tidak boleh ya, karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kan, menyatakan pendapat, berdemonstrasi, itu sih suatu yang sangat konstitusional dan tidak bisa dicegah ya.
Iya, iya. Tahun 98 dulu kan mahasiswa kalau mau turun ke jalan nekat turun aja gitu, Prof. Iya. Jadi nggak mengabaikan kuliah, udah nggak perlu kuliah, ada datang aja. Iya. Kalau Prof sekarang sebagai aktivis 98, kemudian Prof juga sebagai seorang dosen, kalau melihat hal yang sama, kira-kira Sekarang kan lagi libur. Jadi lagi nggak libur perlu- ya? Di UI udah masuk meskipun Saya online. udah masuk tempat saya hari. masih libur, jadi nggak perlu mikirin kuliah karena sampai kita baru awal Maret masuk, jadi Awal Maret. nggak ada. Kalau kita bicara soal ini ya, Kalau kita bicara timeline-nya dalam sampai 14 Februari gitu dalam ya. jangka dekat tuh nggak ada persoalan itu sebenarnya. Cuma kalau kita bicara yang dalam konteks lebih luas, tentu saja ya. Memang kan mahasiswa sekarang kan harus masuk 75%. Saya kira dari dulu itu 75% kan dari dulu Iya, iya. harus dari perkuliahan. Kalau di bawah 75% kan nggak bisa ikut ujian, Ujian. begitu. Kira-kira kalau misalnya menggelinding sedemikian besar lagi, jadi wah sudah mengeras gitu. Ya, berarti yang Apakah ditanya mungkin- Prof Suli karena di tempat saya sedang libur. Jadi Iya. saya Mungkin nggak kira-kira ada Ya, kemarin saya sudah dengar atau melihat juga ya bahwa mahasiswa mengatakan guru-guru kami sudah bersuara, jadi sekarang tinggal giliran kami gitu. Saya nggak tahu apa yang akan mereka lakukan gitu. Tapi setidaknya negara harus melindungi. Mereka akan menyatakan pendapat secara tertib, secara baik ya. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seperti merusak dan lain-lain. Ya silakan saja menurut saya menyatakan pendapat, sikap secara baik-baik ya dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Menurut saya justru harus dilindungi, dijaga keselamatannya. Prof, salah satu pernyataan yang disampaikan oleh guru besar di UI kemarin itu adalah ada 4 hal kan Prof ya. Yang pertama ini agak menginikan saya. Jadi pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Apa yang dimaksud dengan menindas kebebasan berekspresi? Ya itu suatu peristiwa-peristiwa, bukan suatu, banyak peristiwa-peristiwa yang secara terang benderang. Misalnya pengerahan bansos ya, kita kan juga melihat Bansos ya, Prof. katanya anggaran untuk bansos itu sudah mirip sama atau bahkan melebihi dana untuk mengatasi bencana COVID-19 ya. Dan bansos itu kan sebetulnya adalah APBN, uang negara. Mengapa kita melihat di banyak wilayah itu diatasnamakan secara politik oleh kepentingan-kepentingan paslon tertentu. Bahkan kita Pakai melihat stiker presiden sendiri Langsung membagi ya bansos dan amplop-amplop gitu kan ya. Nah, itu kan sesuatu yang mencederai rasa kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara yang harusnya tidak boleh berpihak karena presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan panglima tertinggi angkatan ya. Dan kalau presiden bahkan mengatakannya bahwa presiden boleh berpihak, boleh kampanye gitu, itu berbahaya sekali. Kalau diikuti bagaimana oleh semua aparatur negara dari atas sampai bawah. Tapi kita bisa apa, Prof? Karena gubernur di beberapa wilayah juga menyatakan hal yang sama. Iya, bahkan dengan Mendukung ancaman paslon tertentu gitu. Ancaman KPK gitu kan ya. Kita kan semuanya melihat ya secara terang benderang. Itu kan cacat nih pemilunya. Cacat. Kehilangan legitimasi publik. Jadi harus segera diperbaiki dalam waktu yang singkat ini. Mungkin, Prof. Ya harus. Jaminannya itu adalah setiap warga negara yang masuk ke bilik suara itu harus bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau intimidasi agar bisa memberikan suaranya kepada calon yang mereka pikir itu adalah calon yang paling bisa memberikan perubahan-perubahan, memberikan perbaikan-perbaikan gitu sih menurut saya ya. Oke. Prof, sekarang kita melihat ketika negara ini sepertinya memang sudah harus segera melakukan perbaikan dengan waktu yang sedemikian mepet seperti ini. Itu kan, lalu kemudian pemilu tanggal 14. Ya bagaimana ya kalau kita melihat situasi seperti ini, apakah yang Prof
Zuriatun tangkap saat ini. Di masyarakat itu sebetulnya mereka care nggak sih situasi seperti ini? Masyarakat umum maksud saya, masyarakat awam. Atau mereka, bodoh banget itu. Ini saya kira nggak bisa digeneralisir juga ya. Saya kira tergantung namanya. Ada yang mungkin karena dari awal sudah punya prinsip sendiri gitu ya, sudah menentukan pilihan gitu. Itu yang biasanya mau diapain aja nggak bisa goyang kan? Bisa goyang. Ya kan kita jangan pernah menasehati itu yang suka dijadikan job, orang jatuh cinta, orang yang sudah jatuh cinta sama paslon juga, udah keras kepala, enggak ini saya kira itu kalau melihat dari media sosial tuh sebenarnya kan itu kan representasi dari kondisi seperti itu. Ada yang sudah sangat fix ya bahwa saya di sini gitu, ada yang ini sehingga kemudian statement apapun kan nanti akan dihubung-hubungkan gitu kan. Apapun yang ini akan dihubung-hubungkan dengan ini adalah, makanya tadi Prof Sulis takut juga jangan-jangan nanti jadi jangan sampai omongan sedikit tuh pun dianggapnya sebagai kampanye, padahal kita kan dari kampus kan nggak seperti itu. Tidak bebas bicara di media sosial. Bukan soal tidak bebas bicara, kalau ngomong itu harus lebih bahwa jangan ini menjadi dituduh kampanye gitu, ya kan? Bagi kita itu ya tetap aja ingin membawa bahwa semua yaitu kita seperti kalau yang kita inginkan pemerintah itu kan netral. Nah, ya itu yang dilakukan oleh orang-orang kampus sebenarnya selama ini, netral sekali. Saking kan kalau foto aja kan yang biasanya berpose ini kan sampai sekarang aja masih karena itu selalu PNS jangan ini jangan. Itu saking taatnya orang kampus saya kira ke aturan-aturan seperti itu. Ya. Jadi kalau sementara kita diminta untuk netral tapi di sisi lain pimpinannya tidak netral. So itu saya juga kadang herannya enggak, karena kan ada argumentasi. Ya ini kan memang di dalam aturan boleh katanya kan. Presiden kampanye itu undang-undang nomor berapa? 7/2017 ya, tetapi harus cuti kan, tidak dibaca secara lengkap. Ininya ya, itu saya juga itu bahwa di satu sisi selalu dinarasikan seperti itu ya, dan bagi PNS sendiri malah kayak sesuatu yang sangat fix, kita nggak boleh kampanye ya. Jadi kan jadinya kayak seakan-akan apakah di masyarakat umum, kalau untuk saya kira kalangan akademisi dan PNS itu secara umum ya begitu, karena mereka juga sebenarnya bukan ketakutan sih, lebih ke mungkin benar-benar menjaga etika itu gitu loh. Jadi apakah ada lah tetap yang kemudian ada nggak sih sanksi buat ASN yang dianggap berpihak? Ya kalau para pejabat aja nggak disanksi, menteri-menteri aja nggak disanksi, gimana mereka sudah kehilangan gigi untuk memberi sanksi ASN ya. Tapi sebenarnya tergantung juga individu dari dosen-dosen. Orang seperti saya misalnya, saya pendukung Pak Jokowi 2014-2019, Iluni UI membuat kampanye, saya hadir saja melihat gitu ya. Itu saya sudah dikatakan tidak boleh, sudah melanggar gitu kan. Tapi saya bilang, saya di sana bersama dengan ribuan orang-orang berjaket kuning dan banyak juga profesor-profesor gitu ya. Tujuan kami sama, yaitu untuk menyatakan sikap. Kami tidak mau Orde Baru kembali gitu kan. Karena kami ada di belakang mahasiswa 1998 di UI itu ada mahasiswa yang meninggal juga, bukan hanya Trisakti tapi ada Yunhab ya. Dan UI itu adalah kampus perjuangan. Kami melihat 65 ada Arif Rahman, lalu 74, 78 itu senior-senior kami di penjara ya. Kami melihat semua itu dan merasa bahwa memang harus melanjutkan perjuangan itu. Jadi 2019 dukung Jokowi, tidak mau Orde Baru kembali. Sekarang 2024 Jokowi berada bersama dengan Orde Baru. Kami tetap sekarang melakukan perlawanan, tujuannya sama, tidak ingin Orde Baru kembali. Siapapun dia, kami melakukan perlawanan gitu. Tidak peduli bahwa itu juga Jokowi yang pernah kami dukung. Tapi ada pernyataan dari pihak istana gitu, Prof, yang menyatakan bahwa kegiatan atau pernyataan sikap dari para akademisi ini adalah partisan.
Prof gimana menurut? Ya kalau tadi kan saya udah jelasin tuh Magna Carta Universitatum. Tidak ada dosen yang partisan karena tidak boleh kepentingan uang dan kepentingan politik masuk ke universitas. Dan kami itu kalau bicara mewakili gerakan moral, bukan gerakan politik elektoral, apalagi tidak gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kami tidak ingin ada kekuatan-kekuatan otoritarian gitu untuk kembali. Itu sih perjuangannya sebenarnya gitu. Ada Prof menangkap otoritarian seperti apa misalnya yang saat ini betul-betul? Oh ya, Orde Baru kan banyak ceritanya. Ada berapa banyak disertasi yang dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan Orde Baru ya. Juga saya kira dalam pemerintahan Jokowi ini banyak sekali teman-teman dosen menghasilkan banyak publikasi. Termasuk juga ilmuwan asing ya. Democracy for Sale misalnya dibuat oleh Aspinall dan kawan saya Barenschot itu menjelaskan bagaimana selama masa pemerintahan ini demokrasi mengalami backsliding, mengalami penurunan gitu ya. Itu kan kita semua harus membaca. Jadi itu memang penting untuk ikro. Perintahnya sampai 3 kali ya, ikro. 3 kali baca, ikro. Ya. Jadi Prof, kira-kira kalau misalnya apa yang diharapkan oleh teman-teman akademisi dan guru besar ini tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang akan teman-teman guru besar, dosen, sivitas akademika akan lakukan? Ya, kami tidak punya tangan, tidak punya otoritas untuk melakukan hal-hal yang harusnya hanya bisa dilakukan oleh parlemen misalnya, anggota DPR. Mereka meresponnya apa? Kami menantikan loh respon DPR seperti apa. Lalu juga para penyelenggara negara di berbagai tingkatan, mereka meresponnya seperti apa. Kami hanya bisa melakukan ajakan-ajakan atau suara-suara yang paling keras sekalipun gitu. Tapi kami tidak bisa melakukan lebih dari ini gitu. Apa mungkin ada deklarasi lanjutan? Saya nggak tahu ya, tergantung perkembangan ya. Bagaimana universitas-universitas itu tokoh-tokohnya, bukan rektor ya, tapi tokoh-tokohnya itu akan melakukan gerakan apa gitu. Kita tunggu saja perkembangan dalam beberapa hari ini. Kalau dari kacamata Prof. Suryatun bagaimana? Karena saya ingat saya ini tahun 98 itu kampus UIN adalah, rektornya itu adalah orang yang pertama secara resmi dengan surat berkop meminta presiden mundur, Prof. Azumardi Azra ya Prof. Iya, itu luar biasa itu. Jadi kalau menurut Prof kira-kira tidak sesuai dengan ekspektasi dan ya tidak sesuai dengan harapan, kira-kira apa yang tidak sesuai dengan harapan ya? Sebenarnya kan gini, kalau saya ingin mengatakan bahwa gerakan civil society itu ya, itu kan memang salah satu yang menjadi pilar utama dari demokrasi ya. Dan demokrasi itu nggak akan bisa ada lah kalau nggak ada civil society ya, dan akademisi, mahasiswa, organisasi agama itu kan bagian dari civil society itu. Ya tentu saja ini mungkin kita juga nggak bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sekarang bergerak besok ada hasilnya gitu ya. Hasilnya itu apa itu sebenarnya kan lebih gimana kita menjaga demokrasi yang turun naik begitu ya, kadang turun kadang naik gitu kan. Dan saya kira itu yang harus terus ada gitu. Apa besok saya kira kita juga nggak bisa memaksakan ya. Tadi Prof. Sulis bilang harus begini harus begitu gitu kan. Itu kan juga nanti jangan-jangan malah jadi melanggar hukum kan, nggak bisa begitu. Tapi lebih kepada ya bahwa sebenarnya tugas kita di universitas itu terus mendidik, terus mengingatkan gitu kan. Terus kalau toh kemudian sekarang muncul sebenarnya kan karena ini yang sekarang sudah terjadi sepertinya jangan-jangan malah mengikuti selera anak-anak sekarang. Nyatanya kan banyak yang kemudian mengikuti anak-anak sekarang yang mungkin gitu ya, itu tadi saya tuh dilematis antara ingin percaya bahwa anak muda bagaimanapun pasti masih punya gairah anak muda, tapi sebagian juga mungkin ya itu dengan modelnya yang
tidak terlalu peduli lah dengan hal macam itu gitu, apolitis. Sama juga dengan angkatan kita kan sebagian ada yang apolitis, ada yang sangat sangat ini kan sama di setiap generasi itu kayak gitu. Cuma masalahnya yang lebih dominan yang mana Yang gitu mana, kan. gitu. Nah, tugas akademisi tentu saja gitu kan, yang ngingetin terus gitu kan. Ngingetin ya ini generasi muda, ngingetin penguasa, ngingetin siapa aja, kita ini kan posisinya memang begitu dan nggak harus kemudian berhasil adalah ini yang bukan begitu, maksudnya lebih ke oke, sekarang mungkin nilai demokrasi berapa, terus nanti mudah-mudahan aja nambah jadi sekian, namanya juga usaha. Anak-anak sekarang bilang gitu, namanya usaha terus dilakukan. Usaha tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, betul. Dan juga penting adanya tokoh-tokoh seperti Prof. Azra, Sumardi Azra. Prof. Legend Azra tuh, Prof, itu ya? legend. Dia Ya, betul. kritik keras sekali ya di saat-saat sebelum kepergiannya ya. Banyak dia lakukan kritik-kritik termasuk menulis di koran. Itu luar biasa. Jadi kita butuh tokoh-tokoh pendidik semacam itu. Baik. Kalau di UI dulu ada Profesor Mahar Marjono yang sangat melindungi mahasiswa ketika berhadapan dengan tentara. Ya, di UGM juga ada Prof. Kusnadi kalau nggak salah waktu itu. Iya. Yang sampai ikut demo ke Iya, betul. Sobat DN, dan kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan dua orang pembelajar, dua orang guru besar yang mengerti tentang seluk-beluk hukum dan sosiologi di negeri ini. Dan Profesor Sulistiawati Irianto serta Profesor Zuriatun Thayyibah sudah menceritakan banyak hal. Apa yang terjadi dengan struktur masyarakat saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Yang pasti kampus akan terus mengawal semua aktivitas bernegara di negeri ini. Jangan sampai negara ini menjadi salah jalan, pemimpin salah mengambil keputusan, dan kerugian dialami oleh kita di masa depan, terutama anak-anak kita. Dan tadi beliau juga mengatakan tentang bagaimana sebetulnya kampus selama ini disibukkan dengan borang-borang. Namun kesadaran itu sebetulnya sudah ada dari dulu, bahkan mengeluarkan tulisan-tulisan, bahkan Prof. Sulis juga berunjuk rasa di DPR gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa. Demikian pula dengan Prof. Zuriatun yang memastikan bahwa mahasiswa bergerak dengan sesuai koridornya gitu kan. Terima kasih Prof. Sulistiawati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan terima kasih juga Prof. Zuriatun Thayyibah, Guru Besar Antropologi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Sobat DN, tonton terus program kami di Diskursus.net. Selain Open Minded, ada juga program Bank Eksnapi dan Mimbar Bebas. Kita akan buka lagi pikiran kita di video berikutnya.